Halo friends, halo teman-teman semua. Ketemu lagi nih sama aku. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dimanapun teman-teman berada dalam keadaan yang sehat ya. Nah, di video kali ini aku akan membahas mengenai career opportunities atau kesempatan bekerja bagi seorang apoteker atau farmasis. Nah, yang akan dibahas pada video kali ini adalah career opportunities di industri farmasi. Nah, kita akan mengupas tuntas mengenai departemen quality yang ada di industri farmasi, baik itu industri kosmetik, obat, atau obat tradisional. Kurang lebihnya sama sih kalau departemen quality-nya. Jadi kita akan membahas secara general ya teman-teman. Nah, tanpa panjang lebar, kita langsung aja ke materinya. Nah, seperti yang sudah aku singgung di awal, kita akan membahas mengenai Departemen Quality di Pharma Industri. Nah, ini ada sedikit pendahuluan ya teman-teman. Jadi, di industri farmasi, baik itu kosmetik, obat, atau obat tradisional, itu mostly ada yang namanya Departemen Quality. Nah, Departemen Quality ini itu ada beberapa bagian lagi teman-teman. Nah, secara umum Departemen Quality itu di industri farmasi dibagi menjadi 4, yaitu ada Quality Assurance, kemudian ada Quality System, kemudian ada Quality Control, dan ada Technical Services. Nah, kita akan membahas satu persatu ya teman-teman, dari tugas dan tanggung jawabnya tuh seperti apa aja sih di setiap bagian ini. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah Quality Assurance atau bagian pemastian mutu. Nah, tanggung jawab dari pemastian mutu ini tuh ada beberapa teman-teman dan cukup banyak juga. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Nah, jadi yang pertama, tanggung jawab dari pemastian mutu yaitu melakukan disposisi production material, work in process, dan finish good. Nah, maksudnya apa sih? Disposisi itu bahasa gampangnya adalah menentukan status dari material produksi, kemudian work in process, dan finish good atau produk jadi. Nah, jadi setiap bahan baku, baik itu bahan kemas gitu ya, atau bahan baku dari proses produksi, atau produk antara, produk ruahan, dan juga produk jadi, itu harus memiliki status teman-teman. Nah, dari proses satu ke proses yang lainnya itu biasanya ada statusnya. Apakah statusnya itu ditolak, dirilis, atau di karantina atau di hold terlebih dahulu. Nah, itu tuh ada statusnya. Nah, yang mendisposisi status dari bahan baku, produk jadi, atau produk ruahan, atau produk antara itu adalah bagian pemastian mutu. Nah, kemudian yang kedua adalah meninjau dan menyetujui laporan deviasi, change control, prosedur, validasi protokol, laporan, dan spesifikasi produk. Nah, maksudnya gimana nih? Jadi, bagian pemastian mutu itu apabila ada laporan deviasi, jadi laporan deviasi itu adalah dari proses produksi, kemudian ditemukan adanya penyimpangan. Deviasi itu adalah penyimpangan. Nah, penyimpangan itu biasanya dibuatkan laporan. Nah, nanti yang meninjau atau mereview dan juga menyetujui laporan tersebut adalah bagian pemastian mutu. Nah, dari laporan penyimpangan ini kemudian ternyata perlu adanya perubahan. Nah, di sini ada yang namanya change control. Nah, kita bisa membuat change control atau perubahan dan dibuatkan laporannya kan. Nanti akan ditinjau dan disetujui oleh bagian pemastian mutu. Nah, kemudian segala jenis protokol validasi, laporan, itu juga ditinjau dan disetujui oleh bagian pemastian mutu. Kemudian ada spesifikasi produk. Jadi, produk yang sudah jadi, yang sudah dikemas gitu ya teman-teman, itu memiliki spesifikasi produk. Nah, bisa disebut juga sebagai COA, Certificate of Analysis. Nah, nanti spesifikasi produk atau COA ini itu sebelum
produk ini dirilis ke pasaran itu harus melalui persetujuan dari pemastian mutu gitu teman-teman. Kemudian melakukan pengawasan program dan melaksanakan validasi. Nah, kemudian melaksanakan stability study program. Nah, kemudian tanggung jawab yang lain yaitu mengawasi sampling program. Jadi ada beberapa pengujian ya teman-teman, seperti pengujian stability sample gitu misal. Nah, itu ada beberapa perusahaan yang ditangani oleh bagian pemastian mutu ini. Jadi dalam proses samplingnya itu diawasi. Nah, kemudian ada inspeksi dan disposisi packaging material. Jadi setiap bahan kemas itu dilakukan inspeksi secara berkala untuk memastikan bahwa pengemas itu dalam kondisi yang baik dan ditentukan juga statusnya atau didisposisi juga apakah dia ditolak, dirilis, atau dikarantina atau di hold terlebih dahulu. Kemudian meninjau packaging atau labeling development. Nah, jadi ini kurang lebih sama sih. Jadi kita meninjau label atau penandaan dan juga pengemas dari suatu produk obat. Kemudian menangani produk komplain atau recall. Jadi apabila ada komplain atau ada penarikan produk, itu yang menangani adalah bagian pemastian mutu. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah quality system. Secara umum, quality system ini tugasnya adalah mengimplementasikan dan memastikan bahwa industri farmasi menerapkan regulasi seperti CPOB, yaitu cara pembuatan obat yang baik dan persyaratan regulator yang ada di negara tersebut. Nah, kalau di negara kita berarti di negara Indonesia regulatornya adalah BPOM, gitu ya teman-teman. Nah, untuk ruang lingkup dari pekerjaan atau tanggung jawab dari quality system, yang pertama ada dokumentasi. Nah, dokumentasi ini meliputi pengaturan keluar masuknya dokumen dari atau keluar ke perusahaan atau masuk ke perusahaan gitu ya teman-teman. Nah, dokumen ini tuh harus terkontrol keluar masuknya. Jadi teman-teman yang berada di quality system ini biasanya melakukan review gitu ya terhadap dokumentasi tersebut gitu. Nah, kemudian juga menangani training. Jadi setiap karyawan, setiap pegawai yang ada di perusahaan tersebut harus mendapatkan pelatihan atau training secara berkala. Nah, biasanya yang melakukan proses atau menangani training ini adalah si bagian quality system ini. Nah, trainingnya itu jenisnya ada banyak. Ada training secara tatap muka gitu ya. Kita seperti kelas gitu, kita belajar. Kemudian ada on the job training, jadi kita melakukan pekerjaan kemudian disupervisi oleh bagian quality system atau bagian terkait gitu ya teman-teman. Nah, training ini tuh biasanya di setiap perusahaan itu wajib karena sebelum kita melakukan pekerjaan, kita harus mendapatkan pelatihan terlebih dahulu gitu. Nah, setelah memenuhi persyaratan, baru kita bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Nah, kemudian menangani CAPA. Nah, CAPA ini adalah corrective action dan preventive action. Jadi, biasanya di bagian produksi itu kan ada penyimpangan gitu ya. Kemudian ada deviasi atau ada biasanya ada komplain terus terkait dengan bagian produksi gitu ya. Nggak cuma bagian produksi aja sih teman-teman, tapi mostly biasanya sih berasal dari bagian produksi gitu ya. Misalkan dari bagian produksi ada penyimpangan, kemudian ada komplain yang terkait dengan produksi. Nah, biasanya kita akan melakukan corrective action, artinya kita melakukan action nih korektifnya seperti apa gitu. Nanti setelah dilakukan pengkajian, biasanya dari akar permasalahan yang ada, kita akan melakukan namanya preventive action gitu. Jadi misalkan ada temuan dari BPOM gitu ya, temuan dari BPOM, kemudian BPOM meminta CAPA ini. Nah,
biasanya yang melakukan rekap gitu ya, melakukan monitoring atau pemantauan terhadap pelaksanaan CAPA ini adalah bagian quality system gitu. Nah, kemudian ada PMP atau PQR. PMP itu pengkajian mutu produk, kalau PQR itu bahasa Inggrisnya sih teman-teman. Jadi Product Quality Review. Nah, jadi setiap produk yang kita produksi di perusahaan itu dilakukan pengkajian biasanya. Nah, pengkajiannya itu setiap perusahaan berbeda-beda, tapi intinya produk itu dikaji secara berkala untuk melihat konsistensi dari hasil produksi. Jadi dari batch ke batch gitu ya, dari batch 1, 2, 3, 4 gitu, apakah produk yang dihasilkan konsisten gitu. Nah, kita lihat nanti trennya seperti apa gitu teman-teman. Nah, biasanya yang melakukan pengkajian ini adalah bagian quality system gitu. Nah, kemudian ada audit atau inspeksi diri. Nah, biasanya di perusahaan sesuai dengan aturan yang ada di CPOB itu biasanya melakukan audit atau inspeksi diri. Nah, audit atau inspeksi diri ini setiap perusahaan itu berbeda-beda ya frekuensinya, tapi biasanya minimal 1 tahun sekali gitu dilakukan audit atau inspeksi diri. Nah, biasanya yang melakukan audit atau inspeksi diri ini cross departemen gitu. Misalkan teman-teman ada di bagian quality control, tapi yang mengaudit itu di bagian QA. Nah, tapi yang biasanya mengatur audit atau inspeksi diri dan hasil-hasil dari temuan audit atau inspeksi dirinya itu dilakukan oleh quality system gitu. Nah, kemudian ada supplier quality review. Nah, jadi beberapa perusahaan, tentu setiap perusahaan itu kan biasanya beli bahan baku gitu, reagen, bahan kemas segala macam itu kan menggunakan supplier ya teman-teman. Kita bahan-bahan tersebut dibeli dari supplier. Nah, supplier yang bekerja sama dengan perusahaan kita itu biasanya dilakukan audit terlebih dahulu, dilakukan review terlebih dahulu. Bagaimana nih kualitas dari si supplier ini, apakah jejak recordnya baik dan segala macamnya. Banyak parameter yang dilakukan untuk melakukan review terhadap supplier ini. Nah, biasanya yang melakukan supplier quality review itu adalah bagian quality system. Nah, kemudian manajemen review. Nah, manajemen review ini biasanya secara umum itu dilakukan oleh bagian quality system gitu, teman-teman. Nah, kemudian ada bagian quality control. Nah, mungkin teman-teman udah familiar ya dengan quality control. Biasanya yang dilakukan adalah pengujian gitu ya, teman-teman. Nah, di bagian quality control itu terdapat 2 bagian, yaitu ada kimia dan mikrobiologi. Nah, jadi biasanya pengujian yang dilakukan itu bisa pengujian kimia dan pengujian mikrobiologi. Nah, ruang lingkup dari bagian quality control tuh apa aja sih? Nah, yang pertama adalah melakukan sampling dan pengujian terhadap bahan baku, produk IPC dan produk jadi. Nah, jadi bahan baku, bahan kemas, atau produk IPC dan produk jadi itu kan biasanya dilakukan sampling terlebih dahulu ya sebelum dilakukan pengujian. Nah, yang melakukan sampling adalah biasanya bagian quality control, kemudian baru dilakukan pengujian. Nah, pengujiannya ini bisa terhadap bahan baku, bahan kemas, produk IPC. Nah, produk IPC itu adalah produk ruahan atau produk antara, teman-teman. Jadi produk yang masih dalam bentuk misalnya tablet, belum dilakukan pengemasan gitu. Nah, itu namanya produk ruahan gitu, teman-teman. Nah, itu namanya produk IPC. Dan kalau produk jadi itu adalah produk yang sudah dikemas primer, udah dikemas sekunder gitu. Nah, itu dilakukan sampling dan pengujiannya dilakukan oleh quality control. Nah, kemudian melakukan pengujian terhadap stabilitas sampel. Nah, jadi teman-teman dari QA misalkan sudah melakukan sampling terhadap stabilitas sampel, kemudian diberikan ke quality control untuk melakukan pengujian. Kemudian melakukan validasi atau verifikasi metode analisis. Nah,
Kalau di quality control itu kan nggak jauh-jauh ya dari pengujian. Nah, pengujian ini kan biasanya mengacu pada metode analisis, baik dari farmakope atau dari sumber-sumber lainnya. Nah, ini dilakukan validasi atau verifikasi terlebih dahulu. Apakah metode analisisnya ini sudah layak atau sudah sesuai belum gitu ya teman-teman. Nah, kemudian dilakukan pengujian air dan limbah. Ini biasanya ada beberapa perusahaan yang melakukan monitoring ya terhadap lingkungan. Nah, hasil sampling dari air dan limbahnya ini biasanya dilakukan pengujian. Nah, biasanya dilakukan pengujian mikrobiologi kalau monitoring lingkungan ini. Nggak menutup kemungkinan juga sih untuk dilakukan pengujian secara kimia gitu ya teman-teman. Nah, kemudian melakukan kualifikasi, kalibrasi, dan pemeliharaan peralatan dan instrumen yang ada di laboratorium. Jadi di laboratorium kimia, mikrobiologi itu kan banyak banget ya instrumen seperti KCKT, kemudian ada timbangan dan segala macamnya. Nah, itu harus dilakukan kualifikasi dan kalibrasi secara berkala agar peralatan dan instrumen tersebut terpelihara gitu ya teman-teman. Dan ini merupakan tanggung jawab dari bagian quality control. Nah, kemudian yang keempat ada technical services. Nah, ruang lingkup pekerjaan dari technical services itu biasanya berupa validasi dan melakukan kualifikasi. Nah, validasi itu tuh apa sih? Jadi validasi adalah suatu pembuktian bahwa suatu proses, peralatan, fasilitas, dan sistem itu sudah memenuhi persyaratan dan dapat digunakan dan menghasilkan secara konsisten serta mengurangi risiko penyimpangan. Nah, kalau kualifikasi itu adalah memverifikasi sebuah peralatan bekerja sesuai dengan tujuan penggunaannya. Apakah peralatan tersebut sudah menghasilkan suatu proses yang konsisten dan terdokumentasi gitu, teman-teman. Nah, ruang lingkup dari pekerjaan technical services itu apa aja sih? Nah, yang pertama adalah facility and utility qualification. Jadi, fasilitas, sarana penunjang seperti HAHU gitu, AHU atau air handling unit, kemudian ada water system dan aseptic process area. Misalkan di perusahaan itu ada produksi steril gitu. Nah, itu tuh harus dikualifikasi teman-teman, dan yang mengkualifikasinya adalah technical services ini. Kemudian ada manufacturing process validation. Nah, ini merupakan validasi proses di mana sebelum dilakukan proses produksi dilakukan validasi terlebih dahulu apakah proses yang dilakukan ini dapat menghasilkan suatu produk yang konsisten atau tidak. Nah, kemudian ada packaging validation, melakukan validasi pengemasan. Kemudian ada equipment cleaning validation. Jadi ini merupakan validasi pembersihan peralatan guna memastikan tidak ada risiko kontaminasi produk. Jadi satu peralatan atau suatu mesin itu kan biasanya nggak digunakan untuk satu produk aja. Ada beberapa produk yang menggunakan peralatan atau mesin yang sama gitu ya teman-teman. Nah, ini diperlukan validasi pembersihan untuk memastikan bahwa proses pembersihannya itu benar-benar bisa menghilangkan residu dari produk sebelumnya. Nah, supaya apa sih? Supaya produk selanjutnya itu tidak terkontaminasi oleh produk sebelumnya gitu ya. Nah, selanjutnya ada media fill. Nah, jadi media fill ini adalah proses validasi pada setiap aseptic filling line dilakukan semirip mungkin dengan proses produksi steril. Nah, jadi media fill ini adalah suatu proses validasi biasanya dilakukan di area steril gitu ya, teman-teman. Jadi, media fill ini proses validasinya itu kita menggunakan media bakteri, media tumbuh bakteri, dan dilakukan semirip mungkin dengan proses produksi steril gitu. Jadi dari awal sterilisasi sampai proses filling atau proses filling itu pengisian produk ke
misalkan ampul gitu. Nah, itu dilakukan validasi dengan media fill ini gitu, teman-teman. Kemudian ada holding time study. Nah, ini adalah studi yang dilakukan untuk menentukan waktu maksimum suatu material ketika disimpan di dalam wadah sebelum dilakukan pengemasan. Nah, jadi produk ruahan gitu ya, sebelum dilakukan kemas primer itu biasanya disimpan terlebih dahulu di tempat karantina gitu ya, teman-teman. Nah, produk ruahan yang belum dikemas primer itu kan biasanya menunggu ya untuk dikemas primer. Nah, waktu tunggunya ini itu tuh harus ditentukan supaya kita bisa memastikan bahwa selama waktu tunggu tersebut obatnya itu masih dalam kondisi yang baik. Nah, ini ada harus dilakukan studi. Nah, namanya itu adalah holding time study gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian ada sterilization process validation. Nah, ini merupakan validasi proses sterilisasi atau sanitasi biasanya di perusahaan yang memiliki aseptic line gitu ya, yang memproduksi juga produk steril gitu. Kemudian ada computerized system validation. Nah, di perusahaan itu kan biasanya menggunakan sistem komputer ya, sebuah sistem gitu. Nah, sistem tersebut itu harus divalidasi terlebih dahulu untuk memastikan bahwa komponen teknologi yang digunakan itu bekerja sesuai dengan penggunaan dan peraturan regulatori dan bisa memenuhi kualitinya juga gitu ya, teman-teman. Maka harus dilakukan computerized system validation. Nah, segitu aja teman-teman penjelasan aku mengenai bagian quality di pharma industri. Semoga bermanfaat dan semoga penjelasan aku juga jelas. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa langsung aja di comment section ya, teman-teman. Dan aku pengen tahu nih, teman-teman pengen tahu tentang apa lagi sih posisi atau jabatan apa lagi di industri farmasi atau di selain di industri farmasi. Komen di kolom komentar ya, teman-teman. Aku pengen tahu, teman-teman tuh pengen tahu apa lagi nih gitu. Gitu aja, teman-teman. Semoga bermanfaat. See you.